adik-adik, selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti kabarnya baik ya, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu. Untuk itu, semua bangkit berdiri, kita menyanyi selamat pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Tetap berdiri, kita lipat tangan, kita berdoa. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Ini doa anakmu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, tanda paku di kaki dan di tangan sambil kita memberikan persembahan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengan semangat ya menyanyinya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna semua yang mengikuti ya. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna semua yang mengikuti ya. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita juga mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu agar kami mendapatkan pendengaran yang baik dan pemahaman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami tadi. Semoga persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi pelayan firman-Mu. Ini doa anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Hari ini kita mau bercerita. Yang cerita kita terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Judul perikop cerita kita hari ini yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau bertanya, ada berapakah jumlah murid Tuhan Yesus? Ya benar, ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan bercerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita sama-sama membaca Thomas, yaitu Thomas. Nah adik-adik masih ingat tidak cerita kita bahwa pagi-pagi sekali Maria bersama perempuan datang mengunjungi kubur Tuhan Yesus, tetapi sudah kosong kubur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah tidak ada ya. Nah lalu
malaikat ini menyampaikan kepada Maria bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup kembali. Kemudian Maria bersama perempuan-perempuan tadi datang menemui murid-murid Tuhan Yesus dan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini terkejut dan tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, mereka terkejut ya, mana mungkin orang mati hidup kembali atau bangkit kembali. Nah, adik-adik, lagi-lagi Tuhan Yesus menampakkan kekuasaannya bahwa dia hidup kembali. Kemudian, saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan murid-murid Tuhan Yesus ini semua kaget dan terkejut adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, mereka semua terkejut dan kaget karena mereka melihat Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan hidup kembali. Nah, adik-adik, saat mereka berkumpul, ternyata ada salah satu murid Tuhan Yesus itu yang tidak ada. Adik-adik tentunya tahu ya siapa murid yang dimaksud? Ya, yang dimaksud yaitu Thomas. Lalu ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan di situ ada Thomas, mereka berkata kepada Thomas bahwa kami melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, adik-adik, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, lalu Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jawab Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, dari cerita Thomas, kita dapat simpulkan yaitu percaya walau tidak melihat. Seperti untuk kita, adik-adik, meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosanya kita semua, dosanya adik-adik, dosanya papa sama mama, dosanya ibu guru, kakak, semuanya Tuhan Yesus telah menebus. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita semua jangan lagi berbuat dosa. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara mengikuti perintah Tuhan, yaitu taat, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada ibu guru di sekolah, ibu guru di sekolah minggu. Ya, jangan suka musuhan, sayang kakak, sayang adik. Ya, dengar-dengaran sama orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kakak harap hari ini semuanya sudah tidak berbuat dosa lagi ya. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami bahagia kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya meskipun kami tidak melihat.
Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Kristus yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu, kiranya kami selalu dilindungi, diberikan kesehatan, dan berkatilah kami di dalam bangku sekolah kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga kedua orang tua kami, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan dan berikan selalu kesabaran untuk menjaga dan mendidik kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami semuanya, kiranya mereka semua selalu diberikan kebaikan, kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, berkati pula keadaan kami saat ini yang masih dalam pergumulan COVID, kiranya COVID ini dapat cepat berlalu dan bisa pulih kembali seperti dahulu kala, dan kami bisa beribadah sekolah minggu seperti biasanya di gereja. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.